Al-Fatihah bijahi Sayyidi Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah khususan ruhi bijahi sahib halat Sayyidul Qutub Sayyid Al-Hadi Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 18 tentang sholat berjamaah. Faslun al-jama'atu ala dzukuril ahraril muqiminal balighina ghairal ma'dzurina fardu kifayah. Sholat berjamaah bagi kaum laki-laki merdeka yang bermukim atau menetap di kampungnya, tidak sedang bepergian jauh, telah balik dan tidak berhalangan, atau misalnya sakit, hujan lebat, kelaparan, keadaan kacau, adalah fardu kifayah. Wa fil jumu'ati fardu ainin alaihim idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyah. Berjamaah dalam sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi mereka apabila 40 orang mukallaf atau dewasa berada dalam suatu bangunan atau masjid. Perlu diingat bahwa berjamaah pada sholat Jumat itu hanya diwajibkan dalam rakaat pertama. Jadi kalau seseorang berjamaah Jumat pada rakaat pertama, maka makmum diperbolehkan mendahului imamnya pada rakaat kedua. Menurut Qaul Qadim Imam Syafi'i dinyatakan bahwa sholat Jumat dengan 4 orang hukumnya sah. Wala man nawal iqamata indahum arba'ata ayyamin sihahin wa ala man balaghahu nida'u sayyidin min tarafin yalihi min baladiha. Wajib sholat Jumat bagi orang yang bepergian dan niat bermukim di sana selama 4 hari 4 malam menurut pendapat yang sahih. Juga bagi orang yang mendengar panggilan azan dari tempat yang berada di pinggir kampung yang berdampingan dengan kampung tempat dilaksanakannya sholat Jumat itu. Wa syartuha waqtu dhuhri wa khutbatani wa qablaha fihi yasma'uhuma arba'un wa an tusalla jama'atan bihim wa alla tukarinaha ukhra bi baladiha. Syarat sahnya sholat Jumat ialah 1. Dikerjakan pada waktu zuhur, 2. Khutbah dikerjakan 2 kali yang terdengar oleh 40 orang, 3. Hendaknya dilaksanakan secara berjamaah paling sedikit 40 orang, 4. Hendaknya tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain yang berada di kampungnya, atau tidak boleh mendirikan 2 sholat Jumat pada satu tempat kecuali tidak tertampung dalam tempat itu, maka boleh di beberapa tempat sesuai dengan kebutuhan. Wa arkanul khutbataini hamdullahi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa fihima wa ayatum himatum fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fi tsaniyah. Rukun khutbah ada 5, yaitu 1. Memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya alhamdulillahi. 2. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad, misalnya Allahumma salli ala, atau wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. 3. Berwasiat dengan takwa pada kedua khutbah. Misalnya ittaqullah. 4. Membaca ayat Quran dengan penjelasan atau pengertian yang lengkap pada salah satu dari kedua khutbah itu. Misalnya surah Al-Ikhlas dan sebagainya. 5. Membaca doa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Misalnya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kaza wa kaza. Wa syurutuhu mat-taharatu anil hadatsaini wa anin najasati fil badani wal makani wal mahmuli lahu wa satrul awrati wal qiyamu wal julusu bainahuma wal wila'u bainahuma wa baina salati wa an takuna bil arabiyah. Syarat-syarat khutbah ada 7, yaitu 1. Suci dari hadas besar dan kecil serta dari najis yang melekat pada badan, tempat dan barang yang dibawa khatib harus suci, atau khatib harus suci, tempat dan barang yang dibawa, atau khatib harus suci dari najis. 2. Menutup aurat, atau yaitu antara pusat dan lutut bagi laki-laki. 3. Berdiri pada kedua khutbah, atau bagi khatib yang mampu berdiri. Kalau tidak mampu maka boleh sambil duduk. 4. Duduk di antara dua khutbah, atau seukuran membaca subhanallah, dan afdalnya sambil membaca surah Al-Ikhlas. 5. Terus menerus di antara dua khutbah, atau kalau terpisah dengan memberikan nasihat kepada hadirin boleh saja. 6. Terus menerus di antara dua khutbah dan sholat. Kalau terpisah pada waktu seukuran sholat 2 rakaat tidak sah khutbahnya. 7. Kedua khutbah itu hendaknya menggunakan bahasa Arab, atau terutama mengenai rukunnya. Perlu diketahui, sebagian ulama berpendapat bahwa khutbah itu hendaknya dengan menggunakan bahasa Arab, karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya khutbah selalu berbahasa Arab, tetapi mereka lupa keadaan di waktu itu hanya memerlukan bahasa Arab, karena bahasa itulah bahasa yang umum dipergunakan oleh para pendengar. Mereka lupa bahwa maksud mengadakan khutbah itu ialah memberikan pelajaran dan nasihat pada kaum muslim, dan yang mendengar diperintahkan supaya tenang atau mendengarkan dan memperhatikan isi khutbah itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, hendaklah kamu dengarkan dan kamu perhatikan, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Beberapa orang ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan karena bersangkutan dengan urusan khutbah. Kalau khatib berkhutbah dengan bahasa yang tidak dipahami oleh pendengar, sudah tentu maksud khutbah itu akan sia-sia belaka. Pendengar akan dipersalahkan pula karena tidak menjalankan perintah atau memperhatikan khutbah. Sedang perintah itu tidak dapat mereka jalankan karena mereka tidak mengerti, berarti kekuatan mereka tidak cukup untuk menjalankan perintah tersebut. Jadi memberikan pekerjaan kepada orang yang sudah terang tidak dapat mengerjakannya, perintah yang demikian tidak berfaedah. Hal ini tentu tidak layak timbul dari agama yang maha adil.
firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tiada mengirim utusan kami selain dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, agar ia dapat menerangkan apa-apa yang kami perintahkan kepada mereka. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 4. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan utusannya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh kaum yang diperintah, supaya utusan itu berfaedah bagi mereka. Dengan keterangan yang singkat di atas itu, nyatalah kekeliruan pendapat sebagian ulama tadi, dan teranglah kepada kita bahwa khutbah-khutbah di Indonesia hendaklah dengan menggunakan bahasa Indonesia, supaya khutbah itu berguna bagi pendengar dan supaya pendengar tidak melanggar perintah atau insaf. Juga khutbah itu hendaklah berisi perkara-perkara yang berguna bagi si pendengar di masa itu, urusan yang bersangkutan dengan soal umum atau fikih Islam. Oleh Haji Sulaiman Rashid, halaman 134 sampai 135. Singkatnya, rukunnya dengan menggunakan bahasa Arab, sedangkan penjelasannya dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh sebagian besar hadirin. Pasal 19 tentang syarat berjamaah. Faslun fi syurutil iktida. Yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha. Bagi seseorang yang melaksanakan sholat Jumat atau sholat lainnya, misalnya sholat 5 waktu atau sunnah, sambil bermakmum diwajibkan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihrami, bal tabtulul muqaranatu fil ihrami wa tukrahu fi ghairihi ila ta'min. 1. Makmum tidak boleh mendahului imamnya, baik tempat di mana ia berdiri atau saat takbiratul ihram. Bahkan takbiratul ihram yang dilakukan bersamaan dengan imam itu membatalkan sholat. Tetapi selain takbiratul ihram, hukumnya makruh, kecuali membaca amin atau disunahkan. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin wa tabtulu bi ruknaini wa kaza ta'akhuru anhu bihima li ghairi uzrin wa bi aktsara min salasati arkanin tawilatin lahu. 2. Haram mendahului imam dengan satu rukun fi'li, atau misalnya imam masih berdiri sedangkan makmum mendahului ruku lalu i'tidal, kemudian imam ruku. Dan batal salat makmum karena mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, atau misalnya imam masih berdiri sedangkan makmum sudah i'tidal dan akan melakukan sujud, lalu imam membungkuk hendak ruku. Demikian pula tertinggal oleh imam dalam 2 rukun fi'li yang bukan karena uzur, atau misalnya sakit atau lambat gerakannya. Contohnya makmum masih berdiri sedangkan imam sudah akan sujud. Dan sholat makmum batal sebab tertinggal oleh imam dengan lebih dari 3 rukun yang panjang karena uzur, atau misalnya makmum sakit atau lambat gerakannya. Wa ayya'lama
bintiqalati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidin aw salasima aw salasima aw salasimi'ati zira'in aw salasimi'ati zira'in wa alla yahula bainahuma hailun yamna'ul istitraqa wa ayyatawafaqa nadmu salatayhima. 3. Satu, hendaknya makmum mengetahui perpindahan pekerjaan imamnya dengan melihat atau mendengar suaranya atau melalui penghantar suara. 2. Hendaknya imam dan makmum berkumpul dalam masjid atau tempat yang dipakai sholat berjamaah, meskipun di terasnya atau dalam lingkungan yang tidak lebih dari 300 hasta atau kurang lebih 100 meter antara masjid atau bangunan yang dipakai sholat imam dengan makmum yang berada di luar bangunan. 3. Hendaknya tidak ada penghalang di antara imam dan makmum yang menghalangi jalan makmum mendatangi imamnya. Atau jadi kalau imam sholat di bawah dan makmum di loteng, maka harus ada jalan turun dari loteng ke bawah. 4. Susunan sholat imam dan makmum harus sesuai atau contoh yang boleh, misalnya bermakmum sholat asar kepada imam yang mengqadha sholat duhur, makmum sholat fardu bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah rawatib. Adapun contoh yang tidak boleh, misalnya makmum sholat fardu subuh bermakmum kepada orang yang sholat gerhana. Sebab cara sholat gerhana berbeda dengan sholat fardu atau rawatib. Wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhashul mukhalafatu fiha wa ayyan wiyal iktida'a ma'a taharrumi fil jumu'ati wa qablal mutaba'ati wa tulil intidari fi ghairiha. 4. 1. Antara sholat imam dan makmum tidak boleh ada perbedaan yang mencolok dalam mengerjakan sunat sholatnya, atau misalnya mengenai sujud tilawah, sujud sahwi atau tasyahud awal. Imam mengerjakan sedangkan makmum tidak, atau sebaliknya. Makmum mengerjakan sedangkan imam tidak. Tidak apa-apa bila ada perbedaan di antara duduk istirahat dan membaca doa kunut, misal imam mengerjakan sedangkan makmum tidak, atau sebaliknya. 4. 2. Harus berniat makmum ketika takbiratul ihram pada sholat Jumat dan pada sholat lainnya, atau misalnya pada sholat 5 waktu. Kalau terlupa niat bermakmum ketika takbiratul ihram, maka boleh niat bermakmum ketika sholat dengan syarat sebelum imam mengucap, dengan syarat sebelum imam mengucapkan salam, misalnya sedang membaca Fatihah dan sebelum mengikuti dan menunggu bacaan imam yang panjang. Kalau dia menunggu imam yang sedang membaca surah panjang, misalnya surah Al-Baqarah, dan niat agar bersama-sama sholat dan tidak diniatkan bermakmum saat takbiratul ihram, maka sholat orang itu batal. Wa yajibu alal imami niyatul imamati fil jumu'ati wal mu'adati wa tusannu fi ghairihima. 5. Diwajibkan kepada imam berniat menjadi imam pada sholat Jumat serta mu'adah, dan berniat
menjadi imam selain pada sholat Jumat hukumnya sunnah. Pasal 20 tentang mengurus mayat. Faslun fi tajhizil janazah. Ghuslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin idza kana musliman wulida hayyan. Memandikan mayat, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya hukumnya fardu kifayah apabila mayat itu orang muslim, termasuk dalam hal ini bayi orang muslim yang pernah hidup walaupun sesaat setelah dilahirkan, atau tanda hidup itu menjerit atau bergerak. Wajaba lidhimiyin takfinun wa dafnun wa lisuktin mayyitin ghaslun wa kafnun wa dafnun wa la yusalla alaihima wa man mata fi qitalil kuffar bisababihi kufina fi thiyabihi fa illam takfihi zida alaiha wa dufina wa la yusalu wa la yusalla alaih. Bagi mayat kafir dhimmi atau yaitu kafir yang tunduk kepada pemerintah Islam wajib dikafani dan dikubur. Dan bagi mayat bayi yang keguguran atau yang lahir sebelum hamil 6 bulan wajib dimandikan, dikafani dan dikubur. Namun kedua mayat itu tidak perlu disolatkan. Barang siapa yang mati pada waktu memerangi kaum kafir, maka kafanilah dengan pakaiannya. Kalau tidak mencukupi harus ditambah, wajib dikubur, tetapi tidak wajib dimandikan dan disolatkan. Wa aqallul husli izalatun najasati wa ta'mimu jami'i basharihi wa sya'rihi wa in kasufa marratan bil ma'il mutahhir. Minimal memandikan mayat itu ialah menghilangkan najis dari badannya dan mencuci seluruh badannya, kulitnya dan rambutnya sekalipun lebat dengan air yang menyucikan. Wa aqalul kafni satiru jami'il badani wa thalathu lafaifa liman taraka tirkatan zaidatan ala dainihi walam yusi bitarkiha. Mengkafani mayat paling sedikit ialah menutupi seluruh badannya ditambah 3 lapis bagi mayat yang meninggalkan harta yang melebihi utangnya dan tidak berwasiat menambahnya. Wa aqallu salati alaihi ayyan wiya fi las salati alaihi wal fardhu wa yu'ayyina wa yaqulu Allahu akbar wa huwa qaimun in qadara. Paling sedikit menyolatkan mayat ialah berniat mengerjakan salat untuk mayat, melaksanakan kefarduan, menentukan mayatnya atau laki-laki atau perempuan, hadir atau gaib, membaca Allahu Akbar sambil berdiri bagi yang kuat, thumma yaqra'ul Fatihah, thumma yaqulu Allahu Akbar, thumma yaqulu Allahumma salli ala Muhammad, thumma yaqulu Allahu Akbar, Allahumma ighfirlah warhamhu, thumma yaqulu Allahu Akbar, assalamu alaikum. Kemudian membaca Fatihah lalu Allahu Akbar, disusul kemudian Allahumma salli ala
Muhammad, lalu Allahu Akbar lagi, lalu Allahumma ighfir lahu warhamhu, atau wahai Allah ampunilah mayat ini dan berilah rahmat, lalu Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum. Wala budda fiha min syuruti sholati wa tarkil mubtilat. Menyolatkan mayat harus memenuhi syarat-syarat sholat dan meninggalkan yang membatalkannya. Wa aqallu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tahrisuhu minas sibai wa yusannu au yu'ammaga gadra matin wa bastatin wa yuwassa'a wa yajibu taujihuhu ilal kiblah. Mengubur mayat paling sedikit ialah lubang yang menutup bau mayat dan menjaganya dari gangguan binatang buas, dan disunahkan agar lubang itu diperdalam seukuran berdiri tegak dan seluruh tangan, dan diperlebar atau diperluas kira-kira cukup untuk memasukkan mayat dan orang yang memegangnya, dan wajib menghadapkannya ke arah kiblat. Shadaqallahul azim.